Anda semua? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, tolong semuanya berdiri dulu ke depan. Puasa, Bu. Lihat di kanannya apa ada sampah. Wah, Belakang ada. belakang kursi ya. Rizky laki-laki kan? Bu Zahra, tolong tutupnya dilakukan. Oke, berarti semuanya ya. Sudah, Bu. Mari dulu, silakan duduk. Terima kasih. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya ketua kelas memimpin doa untuk pelajaran kita pada hari ini. Coba duduk, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi Zidni ilman warzuqni Fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Pasti. Arif apa ya? Gitu. Sambil gambaran dulu ya. Ya, Bu. Fauzia, Hadir, Bu. Putri Zahrani, Hadir, Bu. Muhammad Rizky Ardiansyah, Itu, Bu. Lela Afriyanti. Izin, Bu. Ya, Bu. Mana Lela? Sakit kemarin, Bu. Arif Budiman. Alfa, Bu. Dia sambutan masyarakat. Ya udah 3 kali Arif tidak hadir ya. Ya Bu. Oh, iya, iya. Siapa yang dekat sama Arif? Putri, Bu. Tolong bilang sama Arif dan Putri kalau dia sakit dikabarin ke sekolahnya pun. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, baiklah. Tadi sudah. Nah, tadi sebelum Ibu memberikan hadiran Anda semua, apa yang kita lakukan? Berdoa, Mencek Bu. sampah, Bu. Mencek Ya. kebersihan, Bu. Ini juga kita tadi berdoa ya. Nah, berdoa itu sangat penting untuk memperlancar kita dalam beraktivitas, bukan hanya belajar, bahkan orang tua kita kalau bekerja pun pasti berdoa terlebih dahulu untuk keberkahan ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 49 ya, itu mengenai tentang perjuangan Nabi Musa untuk bisa membebaskan para kaumnya dan umatnya dari kekejaman Raja Fir'aun. Nah, dari itulah Nabi Musa berusaha untuk mengeluarkan penduduk rakyat mereka, rakyat Nabi Musa untuk bisa keluar dari sana, hingga akhirnya Nabi Musa bisa mengalahkan Raja Fir'aun yang kejam tersebut. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa perjuangan itu dapat diterima dengan kita berjuang kan, bukan dengan berdiam diri saja kan. Nah, sama halnya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Zara, tolong hapus komen dulu ya.
tentang perjuangannya. Sebelum masuk ke sini, minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Sebelum kita upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini, kita ngapain dulu? Proklamasi. Nah, benar. Minggu lalu kita mempelajari tentang perjuangan kemerdekaannya. Perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, serangkaian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia ini mulai dari ada konflik antara kaum muda, kaum tua, perjuangan yang sangat panjang sampai beratus tahun sehingga kita bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 berkat kegigihan para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, perjuangan kemerdekaan Indonesia ini kita melawan siapa saja seperti kita? Belanda, Jepang, Inggris, banyak. Ya. Nah, Arab kan? lalu kita mempelajari minggu lalu perjuangan kemerdekaan Indonesia, Spanyol, Belanda, Jepang, Inggris, Portugis. Nah, yang paling lama penjajah antara 5 negara ini, Belanda. berapa tahun Belanda? 300 tahun. Jepang 50 tahun maksud saya. Jepang 3 tahun. 3,5 tahun, Bu. Nah, dari Belanda ataupun Jepang, ada yang tahu apa itu mereka? Perjuangan mereka apa? Mereka menjajah Indonesia. Apa perbedaan dari dua negara ini? Kalau Belanda menindas bangsa Indonesia, menjadikan seperti budak. Jepang juga gitu. Jepang juga seperti saudara, itu saudara. Nah, itu loh. Belanda, Jepang, Inggris, Portugis, Spanyol, mereka datang ke Indonesia dengan mula-mula tuh ingin mengambil apa dari Indonesia? Ingin mengambil apa? Ya benar. Nah, kita berjuang sampai 17 Agustus kita merdeka ya. Ya, Bu. Nah, tentu saja setelah kita merdeka ini, pasti negara-negara ini masih belum puas kan mereka ingin menjajah Indonesia. Mereka merasa masih harus menjajah Indonesia karena saja belum puas. Ya, sesuai lah namanya orang Barat ya, pasti mereka ada perasaan yang tidak puas. Nah, dari sini, dari perjuangan kemerdekaan hingga tanggal 17 Agustus ini, nah kita beranjak ke sini. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, tentunya kita berusaha untuk mempertahankan Indonesia jangan sampai penjajahnya tersebut masuk kembali ke Indonesia. Nah, di sini ada 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama ada perlawanan fisik. Yang kedua ada diplomasi, perlawanan menggunakan diplomasian. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah bagaimana Anda semua dapat menganalisis, membedakan, dan dapat menyebutkan apa saja perlawanan-perlawanan fisik ini dari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia
dan apa saja bentuk-bentuk diplomasi yang dilakukan dan pengaruhnya nanti untuk seluruh Indonesia ya. Ya Bu. Kita akan mempelajari tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika kita memikirkan apa itu upaya mempertahankan kemerdekaan, nah Anda semua harus tahu apa itu upaya atau usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kita melakukan perjuangan sampai tanggal 17 Agustus 1945, hingga akhirnya Sekutu menyerah dan menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia ya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu berarti kita harus berjuang kan. Nah, seperti yang ada di depan itu ada perlawanan fisik dan ada perlawanan diplomasi. Nah, untuk perlawanan fisik ini siapa yang tahu apa itu perlawanan fisik? Nah, perlawanan fisik itu adalah dimana kita mengangkat senjata ya. Di sini mengangkat senjata bukan berarti kita tuh mengangkatnya saja, tapi kita harus mengerti mengangkat senjata ini kita ikut terjun, ikut turun ke lapangan ke medan tempur untuk dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sama halnya dengan orang Indonesia ini mempunyai semboyan yaitu lebih baik mati daripada dijajah lagi. Nah, dari semboyan ini dapat kita ketahui bahwa bagaimanapun usaha dari negara-negara yang pernah menjajah Indonesia untuk bisa masuk ke Indonesia kembali setelah kemerdekaan, sama seperti dengan semboyan itu, bahwa rakyat Indonesia tidak akan pernah membiarkan negara-negara yang telah menjajah Indonesia masuk kembali atau mengulang romantisme mereka di Indonesia kembali. Nah, untuk perlawanan fisik ini ada 5 pertempuran yang harus Anda semua ketahui. Yang pertama ada perlawanan 5 hari di Semarang. Yang kedua ada perlawanan April. Ya, benar. Yang ketiga ada perlawanan Medan Area. Yang keempat ada perlawanan Ambarawa. Ada perlawanan 10 November. Nah, berangkat dari 5 perlawanan fisik ini, nanti kita akan menemukan hal yang unik atau hal yang menarik yang dapat kita ambil kesimpulannya nanti ya. Nah, untuk yang pertama ada perlawanan 5 hari di Semarang. Nah, seperti yang telah kita ketahui, perlawanan 5 hari di Semarang itu tuh udah ada kata kuncinya, 5 hari di Semarang. Berarti kejadian atau perlawanan ini terjadi di kota Semarang ya. Berarti terjadi selama 5 hari dari tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Nah, dari tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Sebelum itu, kita ketahui bahwa kedatangan Sekutu di Indonesia yaitu pada tanggal 29 September 1945. Nah, mereka kan telah selesai menjajah Indonesia nih. Nah, Sekutu ini di sini datang ke Indonesia kembali tanggal 29 September 1945. Nah, dari 29 September ini mereka datang itu diboncengi oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Nah, NICA ini merupakan sebuah lembaga sipil yang dibuat oleh pemerintahan Belanda dengan tujuan ya tetap sama, tetap ingin menduduki Indonesia kembali. Nah, NICA masuk ke Indonesia, diboncengi oleh NICA. Nah, lalu dari tanggal 29 September 1945 ini, nah mulailah Sekutu mulai masuk ke daerah-daerah di Indonesia.
Nah, salah satunya seperti yang kita pelajari pada pagi hari ini ada 5 pertempuran. Nah, masuk ke daerah-daerah ini. Yang pertama tadi di Semarang, masuk ke Semarang pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Nah, pertempuran 5 hari di Semarang ini merupakan transisi dari Jepang ke Belanda. Kan yang menyerah itu kan Jepang kan, yang menyerah sehingga kita merdeka. Tapi kita merdeka bukannya karena mereka menyerah, memang telah sampai di puncaknya kita berjuang. Nah, kejadian perlawanan 5 hari di Semarang ini merupakan transisi dari Jepang ke Belanda pada masa transisi. Nah, seperti yang kita ketahui, berarti dari masa transisi Jepang ke Belanda, berarti perlawanan 5 hari di Semarang ini merupakan perlawanan yang terjadi antara rakyat Indonesia dengan Jepang ya. Nah, latar belakang terjadinya perlawanan 5 hari di Semarang itu ada 2. Yang pertama adalah harusnya tentara militer Jepang yang ada di Semarang ini harusnya dia ditangkap, tetapi sekumpulan tentara militer ini melarikan diri, sehingga ketika mereka melarikan diri, mereka pergi ke koloni-koloninya. Nah, lalu berbicaralah mereka ini orang Indonesia kepada kami, gitu kan. Nah, sehingga tersulut pula amarah dari orang Jepang tersebut, sehingga terjadi perlawanan 5 hari di Semarang. Nah, yang kedua ada Dr. Karyadi tewas. Dr. Karyadi ini merupakan kepala laboratorium rumah sakit rakyat pada saat itu. Nah, dapat kabar bahwa Dr. Karyadi tersebut tewas. Nah, membuat para pemuda Indonesia juga marah, sehingga pergolakan dari perlawanan 5 hari di Semarang ini tidak dapat dihindarkan. Nah, selanjutnya yang kedua ada perlawanan Surabaya ya, pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini dapat kita ketahui pada tanggal 10 November. Nah, kita tahu atau tidak asing lagi, tanggal 10 November ini merupakan hari apa? Hari pahlawan. Nah, benar. Tanggal 10 November kita tidak asing lagi bahwa 10 November itu merupakan hari pahlawan. Nah, di sini perjuangan dari rakyat Indonesia ini terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945. Akhir atau puncak dari perjuangan itu 10 November, makanya tidak asing 10 November itu dijadikan sebagai hari pahlawannya. Nah, di sini pasukan sekutu datang ke Indonesia di bawah Brigadir Jenderal W.S. Malagi. Di bawah Brigadir Jenderal Malagi ya. Nah, di sini terjadi pergolakan di Surabaya. Di bawah Brigadir Jenderal Malagi. Nah, pada tanggal 25 Oktober tersebut, tanggal 25 Oktober, sekutu datang. Lalu pada tanggal 27 Oktobernya, sekutu ini sudah mulai bisa menduduki beberapa gedung pemerintahan yang ada di Surabaya. Nah, akhirnya menyebabkan pada tanggal 29 Oktober 1945 berdasarkan saran atau permintaan dari Jenderal Christison untuk Soekarno untuk datang ke Surabaya, karena pada saat itu terjadi pergolakan. Nah, Soekarno datang ke Surabaya ini sebenarnya untuk melakukan kesepakatan, tapi tetap terjadi gencatan senjata ya dengan sekutu. Nah, hingga akhirnya pada tanggal 31 Oktober Brigadir Jenderal Malagi ini tersiar kabar bahwa jenderal ini hilang, dan lalu dapat kabar bahwa jenderal ini terbunuh. Nah, karena jenderal ini terbunuh, tidak tahu siapa pelakunya, sehingga para sekutu ini marah kepada rakyat di Surabaya, dan pada tanggal 9 November 1945
Nah, sekutu ini menyuruh rakyat Surabaya untuk menyerahkan semua senjata dan untuk menyerahkan diri kepada pasukan sekutu. Tetapi hingga pada tanggal 10 November jam 6 pagi tidak ada yang satupun rakyat Surabaya ini yang menyerah kepada sekutu. Hingga akhirnya pergolakan tidak dapat dihindari lagi sehingga terjadi pertempuran di Surabaya ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tentunya negara atau sekutu ini kalau berperang tentu menggunakan tank-tank yang canggih, menggunakan alat-alat yang canggih, sedangkan rakyat Indonesia menggunakan bambu runcing, masih menggunakan senjata-senjata yang sederhana kan. Nah, karena itulah rakyat Surabaya ini rasanya tidak sanggup atau tidak mungkinlah kita untuk bisa melawan. Tetapi orang Indonesia juga tetap melawan sekutu tersebut. Nah, hingga pada akhirnya rakyat Indonesia ini mengasingkan diri atau berlari ke arah Mojokerto untuk menghindari dari pertempuran ini. Nah, pertempuran Surabaya ini seperti yang kita ketahui bahwa tokohnya adalah Bung Tomo yang merupakan pelopor arek-arek Surabaya ya. Nah, selanjutnya ada perang Ambarawa. Ada perang Ambarawa atau peristiwa Ambarawa. Perlawanan Ambarawa ini biasa kita sebut dengan perlawanan Talagan Ambarawa ya. Terjadi di sebelah selatan kota Semarang atau Jawa Tengah ya. Nah, peristiwa Ambarawa ini merupakan peristiwa antara rakyat Indonesia dengan sekutu atau Indonesia. Nah, perjuangan Talagan Ambarawa ini terjadi pada 20 November sampai 15 Desember. Dengan waktu 20 November sampai 15 Desember. Waktu yang cukup lama perlawanan Ambarawa ini terjadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pertempuran Ambarawa ini dilatar belakangi dengan sekutu yang masuk ke kota Semarang pada 20 Oktober 1945. Nah, kedatangan sekutu ini sebenarnya mereka tuh ingin mengurus tawanan perang yang ada di Magelang dan Ambarawa. Nah, karena niat mereka baik inilah rakyat Indonesia menerima dengan baik sehingga membuat kesepakatan rakyat Indonesia dan sekutu itu bahwa mereka akan berusaha untuk mensuplai makanan karena sekutu datang ke Ambarawa ini untuk mengurus tawanan-tawanan perang. Nah, ternyata ada beberapa perjanjian dilakukan, tetapi sekutu mengingkarinya sehingga pada tanggal 2 November 1945 Bung Karno datang ke Ambarawa untuk melakukan perjanjian atau perundingan. Nah, tapi perjanjian itu tetap tidak terjadi. Yang terjadi hanyalah gencatan senjata pada tanggal 20 Oktober tadi ya. Nah, lalu sampai 2 hari setelah itu pasukan sekutu mulai masuk menjamah-jamah ke dalam daerah-daerah desa-desa kecil yang ada di Ambarawa. Nah, di bawah pimpinan dari Letkol Istiman yang merupakan komando dari TNI. Nah, di bawah itu terjadinya pertempuran kan. Nah, lalu Kolonel Istiman ini tewas digantikan oleh Kolonel Sudirman. Nah, Sudirman ini merupakan divisi tentara Banyumas yang pada kala itu memerintah. Nah, hingga pada akhirnya pada tanggal 12 Desember 1945 takdir dari Kolonel Sudirman ini adalah 2 subit kurang atau penghukuman dengan menggunakan 2 sisi. Sehingga pada tanggal 12 Desember itu selama 4 hari 4 malam sekutu terkepung oleh rakyat-rakyat atau pejuang dari Ambarawa ini, sehingga sekutu menyerah kepada rakyat Indonesia. Lalu kemenangan pun terjadi
menghanguskan. Selama dalam waktu singkat, dalam 7 jam saja, 2.000 penduduk Bandung Utara bisa membakar 2.000 rumah penduduk yang ada di sana. Nah, membakar Bandung Lautan Api ini bukan berarti dengan sengaja dibakar, tetapi karena rakyat-rakyat Bandung tidak menerima bahwa nantinya kota Bandung Utara akan dijadikan markas oleh Sekutu. Nah, selanjutnya adalah medan area. Kalau kita mengenai perlawanan medan area, tentunya perlawanan ini terjadi di mana? Di Medan. Nah, perlawanan ini terjadi di Sumatera Utara, di Medan ya. Nah, Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Nah, sedangkan di Sumatera Utara mereka baru tahu Indonesia merdeka itu pada seminggu setelah 17 Agustus. Berarti 27 Agustus orang-orang Medan baru tahu kalau bahwa kita ini baru merdeka. Nah, di Medan ini ada pemuda-pemuda yang merupakan pemuda laskar pemberani dari Medan yang menggunakan rencana mereka. Rencana mereka itu rencana Merah Putih. Nah, karena Sekutu masuk ke Sumatera Utara, rencana mereka ini diinjak-injak oleh Sekutu, sehingga orang-orang Medan tidak menerima, hingga pemuda itu terjadilah konflik atau peperangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada bulan Agustus 1945 karena terjadi pergolakan di Medan, tetapi pergolakan di Medan ini merembes bukan hanya di Medan, tetapi di Bukit Tinggi, di Padang, di Aceh. Semua pergolakan terjadi hanya untuk melakukan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam buku Ananda semua, tentunya perlawanan dari 5 perlawanan ini tentu ada di dalam buku pegangan Ananda semua ya. Nah, lalu kita tadi terpecah ke medan area. Nah, ada perlawanan juga yang dilakukan di Bukit Tinggi, Padang, Aceh ya. Nah, sedikit tambahan dari pembelajaran kita. Nah, perlawanan fisik juga terjadi di Padang. Kita ambil contoh di Padang ya, karena kita di daerah sekitar Padang. Nah, di Padang. Yang pertama, siapa yang pernah lihat atau pernah jalan di daerah Simpang Haru, ada tugu yang seperti api. Siapa yang pernah lihat? Saya Bu. Nah, tugu tersebut merupakan tugu perjuangan rakyat Padang. Nah, dengan sebutan tugu tersebut adalah Tugu Padang Area. Nah, latar belakang dari Padang Area ini pun itu tuh terjadi pada tanggal 27 November 1945, di mana Sekutu itu memasuki sekolah teknik di Simpang Haru. Nah, di sana Sekutu masuk melalui tembok besar. Nah, lalu membuat guru dan kepala sekolah dari sekolah teknik Simpang Haru itu merasa marah karena Sekutu masuk ke pekarangan mereka. Nah, karena itu guru sekaligus kepala sekolah yang pada saat itu, dan dia menjabat sebagai Bapak Gubernur di Padang, Gubernur kedua. Nah, itu dianiaya oleh para tentara Sekutu. Nah, karena itulah terjadi penyerangan di malam hari oleh penduduk Padang kepada markas Sekutu. Nah, pergolakan pun tidak dapat dihindarkan hingga terjadi pertempuran di sana, hingga dinamakan dengan Padang Area. Karena kita lihat bahwa bangunan tersebut dibangun tidak jauh dari sekolah teknik Simpang Haru saat sekarang ini ya. Nah, yang kedua ada yang masih di Padang. Yang kedua itu Simpang Tinju. Nah, siapa yang tahu Simpang Tinju yang tubuhnya itu seperti kepala tinju?
Nah, itu tuh merupakan bentuk perlawanan fisik juga dari orang-orang Sumatera Barat ini untuk upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tapi yang mempelopori dari kubu tersebut itu adalah Bagindo Adis Chan. Dia merupakan orang yang sangat anti dengan kolonialisme, sangat anti dengan orang-orang Barat yang masuk ke daerahnya. Nah, hingga pada 10 Oktober kan pasca Sekutu datang ke Padang, Bagindo Adis menolak. Bahkan Bagindo Adis ini membuat sebuah tulisan yang berjudul, tulisan beliau itu berjudul Republik Indonesia Jaya. Dia tidak mau bangsa dari sekutu ini masuk kembali dan menjajah Indonesia. Nah, bukan hanya dua itu saja dari penambah materinya, Perang Padri juga merupakan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tapi ada selisih paham antara golongan kaum adat dan kaum non-adat. Nah, selanjutnya kita masuk ke perlawanan diplomasi. Setelah terjadinya gencatan senjata, perlawanan fisik yang terjadi, nah kita masuk ke perlawanan diplomasi. Nah, dari perlawanan fisik ini tidak menimbulkan apa-apa, hanya menimbulkan dampak kerusakan, dampak dari setiap pejuang itu gugur, orang Indonesia gugur hanya karena perlawanan ini. Tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Orang sekutu tetap masih ingin menduduki Indonesia, sehingga diambillah jalan tengah lagi, yaitu dengan diplomasi. Ini bukan perlawanannya, tapi menggunakan jalan diplomasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jalan diplomasi ini, siapa yang tahu apa itu diplomasi? Perundingan, Bu. Ya, diplomasi itu adalah merupakan perundingan. Kita duduk bersama untuk mendapatkan kesepakatan. Apa sih yang sekutu mau? Apa sih yang Indonesia mau? Gimana sih cara kita itu untuk bisa menengahi permasalahan ini? Apa yang membuat dari sekutu itu bisa puas? Apa yang masih mereka incar dari Indonesia? Nah, untuk perlawanan ini juga ada 4 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada perundingan atau diplomasi Linggar Jati ya. Nah, yang kedua ada Renville. Setiap perundingan ini nantinya memiliki hubungan sangkut paut satu sama lainnya ya. Nah, Renville. Nah, yang kedua ada Rumroyen. Nah, setelah Rumroyen terjadi nanti adanya KII, Konferensi Inter Indonesia. Nah, yang terakhir nanti pelabuhan puncak dari perjuangan kita ini ada di KMP. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Linggar Jati. Kalau kita membahas tentang Linggar Jati, tentunya kita ya, Linggar Jati ini terjadi, namanya juga Linggar Jati ya. Linggar Jati ini terjadi di Linggar Jati. Terjadi di Linggar Jati di Jawa Barat atau Kuningan ya. Nah, untuk perundingan diplomasi mengenai Linggar Jati ini terjadi untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia dan Belanda. Diadakanlah perundingan Linggar Jati. Nah, pemimpin atau pimpinan dari Indonesia untuk Linggar Jati ini adalah Jenderal Sudirman. Sedangkan untuk pihak Belanda sendiri yaitu ada Van Mook. Van Mook ini merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam perundingan. Nah, setiap perundingan ini adalah perundingan yang terjadi antara Indo dan Belanda, antara Indonesia dan Belanda. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perundingan ini menghasilkan bahwa Belanda mengakui secara de facto negara Indonesia seperti
Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, harus mengakui secara de facto. Yang kedua adalah Belanda harus meninggalkan Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Nah, yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk membuat konstitusi RIS. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perundingan Liga tadi mengakui secara de facto wilayah seperti Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, dapat kita ambil contoh untuk di Sumatera, contohnya ya, Linggar Jati. Siapa yang arah rumahnya ke arah Kabing? Nah, di situ Rizky ada nampak kan setelah jembatan ada tugu warna merah dan putih, tulisannya di tengah Linggar Jati. Nah, itu merupakan batasan yang harus batasan yang dibuat oleh Belanda untuk Indonesia. Batasan yang Linggar Jati itu ada dua sebenarnya, di arah Kabing ke atas sama daerah Megalong. Nah, selanjutnya ada perjanjian Renville. Nah, setelah kesepakatan di Linggar Jati ini tidak menghasilkan apa-apa, kita berlanjut ke Renville. Nah, di Renville ini ketuanya adalah Amir Saifuddin. Nah, untuk delegasi Belanda itu adalah Abdul Qadir. Abdul Qadir ini kalau kita lihat Abdul Qadir ini kan tidak asing dengan nama orang Indonesia, tapi dia mewakili delegasi Belanda. Nah, itu tuh karena Abdul Qadir ini orang yang lebih pro kepada Belanda, lebih memegang Belanda daripada Indonesia. Nah, perjanjian Renville ini di mana Belanda harus mengakui Jawa Tengah, Jogja, Sumatera sebagai wilayah bagian dari Republik Indonesia. Itu disetujunya garis demarkasi. Lalu TNI harus ditarik mundur. Nah, untuk Renville ini di Padang juga ada di Renville ini. Kalau kita arah rumahnya sebelah sana, ada tuh masjid batas Renville namanya. Nah, itu juga merupakan batasan-batasan yang diberikan Belanda untuk daerah dia sama daerah kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen, kalau kita tahu bahwa perjanjian Rumroyen ini kalau delegasi dari Indonesia yang megang delegasi dari Belanda yang megang Royan. Jadi perjanjian ini dinamakan dengan perjanjian Rumroyen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian Rumroyen ini dipelopori juga dengan BFO. BFO ini merupakan badan tengah dari setiap perjanjian. Nah, lalu di Rumroyen ini kita juga tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa dari orang Indonesia atau pihak Belanda. Mereka masih tetap merasa saling mengingkari janji satu sama lain. Nah, dari Rumroyen ini kita berada ke KII ini merupakan konferensi inter-Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke KMB ini kan merupakan puncak dari perjuangan diplomasi. Nah, orang Indonesia mengadakan KII, tapi KII ini hanya dilakukan oleh orang Indonesia, petinggi-petinggi, politisi-politisi dari Indonesia saja. Karena dari KII ini kita akan membahas bagaimana sih review atau flashback dari 3 diplomasi ini, tapi tidak memasukkan apa-apa, dan untuk persiapan yang akan dilakukan untuk perundingan KMB di Belanda di Den Haag. Nah, perjanjian dari KII ini 2 kali. Yang pertama di Jogja, yang kedua di Jakarta. Nah, di Jogja ini tanggal 19 sampai 22 Juli 1949. Nah, untuk di Jakarta 30 Juli. Nah, selanjutnya langsung masuk ke KMB. Setelah KII ini adalah konferensi meja bundar yang terjadi di Den Haag, Belanda. Nah, dari KMB ini kita berhasil mendapatkan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS itu dibentuk Indonesia Belanda. Lalu Indo akan memberikan semua barang Belanda. Indonesia akan memberikan semua barang-barang yang dari Belanda itu diserahkan kembali ke Belanda, dan Indonesia siap untuk membayar hutang. Nah, seperti itulah orang-orang Belanda telah menjajah Indonesia, tapi tetap Indonesia yang membayar hutang. Makanya sampai sekarang
Indonesia memiliki hutang luar negeri yang sangat banyak karena bekas-bekas jajahan perang kita itu sangat banyak dan menimbulkan hutang yang sangat besar. Nah, masalah Irian Barat nanti akan dibahas setahun setelah KMB. Nah, sampai kita di penghujung dari materi kita. Kan tadi kita perlawanan fisik dan perlawanan diplomasi. Tujuan dari pembelajaran kita di mana Anda semua dapat menganalisis, dapat paham apa saja bagian-bagian dari setiap perlawanan, apa saja perundingan-perundingan yang terjadi. Nah, ya Bu, dari materi yang Ibu paparkan ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu berikan? Coba ada 2 orang menyimpulkan 2 materi yang Ibu berikan ini. Udah Bu, ya kerja. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu ada 2, Bu. Yang pertama perlawanan fisik, yang kedua perlawanan diplomasi. Perlawanan fisik itu ada terbagi beberapa juga. Yang pertama perlawanan 5 hari di Semarang, yang kedua perlawanan Bandung Lautan Api, yang ketiga pertempuran Medan Raya, yang keempat pertempuran Ambarawa, yang kelima pertempuran 10 November di Surabaya. Sedangkan perlawanan diplomasi itu ada terbagi beberapa juga. Yang pertama perundingan Perjanjian Linggarjati, yang kedua perundingan Renville, yang ketiga Borobudur, yang keempat KII Konferensi Indonesia, yang terakhir KMB Konferensi Benar-Benar, Bu. Nah, benar sekali Fauzia. Siapa lagi yang bisa menunjukkan Putri Saya, Sarani? Bu. Tolong disimpulkan. Tadi Ibu telah menjelaskan mengenai jalannya diplomasi. Diplomasi itu adalah perundingan. Yang perundingan yang terjadi itu adalah antara perundingan Linggarjati, perundingan Renville, Rambroyen, KII dan KMB. Nah, benar. Terima kasih pada Zahra dan Fauzia. Nah, dari pemaparan Ibu ini, sebelum Ibu tutup, Ibu harap Anda semua telah paham dan mengerti apa yang Ibu sampaikan. Nah, sebelum diakhiri, Ibu akan ulas sedikit lagi mengenai upaya ini. Itu kan tadi ada perlawanan fisik, ada perlawanan diplomasi. Perlawanan fisik ini ada peristiwa 5 hari di Semarang, ada Bandung Lautan Api, ada Medan Area, ada Ambarawa, ada perlawanan 10 November di Surabaya. Nah, untuk diplomasi ada perundingan Linggarjati, ada Renville, ada Borobudur, ada KII dan KMB. Nah, dari 10 ini mana sih yang membuat Anda tertarik? Maksudnya gampang Anda menerima di benak Anda. Perlawanan Anda rasanya yang Perlawanan 10 November, Bu. ya, kalau kita lihat perlawanan kalau 10 November ini karena 10 November hari pahlawan, jadi merasa teringat dengan materi ini. Nah, sebelum itu tadi perjalanan perundingan KMB ini terjadi di mana? KMB, Bu. Ya, Di di Den Haag. Dan pergi di mana? Belanda, Bu. Nah, ya, KMB itu terjadi di Den Haag, di Belanda. Nah, terus untuk tadi di daerah kita, di kampung kita, di Padang ada perlawanan apa? Perlawanan Simpangan, Bu. Nah, ya ada perlawanan Padang Area dan ada juga Simpang 7. Nah, Ibu harap Anda semua dapat mengenang sejarah, dapat mengerti bahwa setiap tempat itu pasti punya sejarahnya ya. Dan Anda harus tahu bahwa bukan hanya di Padang, di Bukit Tinggi juga ada, di Aceh juga ada. Nah, Anda semua bisa mengambil pelajaran dari setiap sejarah yang terjadi. Nah, untuk yang di diplomasi ini kan tadi ada tubuh Linggarjati, ada batas Renville. Nah, Anda semua harus tahu dan harus kayak paham bahwa di daerah kita sendiri di Padang ada tempat. Padang itu merupakan salah satu tempat bersejarah di negara kita. Banyak sekali peninggalan-peninggalan dari penjajahan yang ada di Padang hingga saat sekarang ini. Seperti rel-rel yang ada di daerah Padang kan ada juga beberapa rel itu yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial Belanda.
Iya. Ada kereta api yang itu kereta api yang terbengkalai sudah tidak digunakan lagi. Tahu Bu? Di Solo juga ada Bu, soal itu ada juga. Ya itu tuh dibangun pada masa pemerintahan Belanda. Kita tahu kan kalau misalnya namanya orang Barat, orang Belanda bikin kan itu konstruksi bangunannya itu kuat. Makanya sampai sekarang ini masih ada seperti rel itu masih berdiri kokoh. Tapi memang tidak diakseskan kembali. Tapi sebenarnya kalau diakseskan kembali itu lebih bagus kan untuk negara kita. Nah, sebelum Ibu menutup, Ibu berharap sekali Anda semua telah mencatat apa yang telah Ibu paparkan tersebut. Sudah Bu. Nah, tadi sudah Anda simpulkan juga apa itu perlawanan fisik, apa itu perlawanan diplomasi. Nah, Ibu harap semua dapat Anda pahami. Nah, sebelum Ibu tutup, minggu depan kita akan Ibu akan memberikan kuis. Sebenarnya Ibu ingin memberikan kuis sekarang, tapi karena waktu kita sudah mau masuk keluar main juga, jadi minggu depan Ibu akan memberikan ulangan harian untuk Anda semua. Tapi sebelum ulangan Anda semua harus melengkapi catatan-catatan dari awal hingga akhir, dikumpulkan sebelum kita ulangan harian di atas meja Ibu ya. Oke Bu. Besok kita ulangannya Bisa. atau apa Bu? Esai, Bu. Nah, kalau namanya sejarah nggak ada ujian yang objektif itu terlalu simpel untuk anak-anak yang suka sejarah ya. Kita akan analisis semuanya karena kan telah Ibu paparkan materi dari awal hingga akhir. Nah, jadi minggu depan tugasnya apa? Catatan Bu. Ya, catatan dan kemudian kita ulangan harian agar semua mempersiapkan diri. Bu, berapa soal Bu? 5 saja cukup. Oh, 5 soal Bu. 5 saja cukup. Nah, Ibu berharap Anda semua dapat memahami. Sebelum Ibu tutup, ada baiknya papan tulisnya dibersihkan lah ya. Zara, papan tulis tolong bersihkan Zahra. Sudah dicatat kan? Dapat. Bu. Oh, pemalas dia Bu. Nggak ada itu nggak ganggu puasa. Puasa Zahra. Nah, sembari Ibu Putri Zarani, berteman-teman lah terlebih dahulu untuk akhir pembelajaran kita. Terima kasih Zahra. Ya Bu. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Ibu berharap Anda dapat mengulang pembelajaran di rumah karena minggu depan kita ulangan harian ya. Catatan jangan lupa. Kelas tolong pimpin akhir pembelajaran kita. Anda ucap, syukur mulai.